Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ucu Darussalam, STMT, selaku dosen mata kuliah Bisnis Big Data. Perkenalkan, saya Aldi Rivaldi Septian dari kelas MJ826, Program Studi Sarjana Manajemen. Langsung pada poinnya, di sini saya akan mempresentasikan rencana implementasi strategis Big Data dan Artificial Intelligence atau AI pada model bisnis retail F&B Fruit Bar ABC. Fokus utama dari analisis ini adalah bagaimana kita bisa mengubah potret data yang awalnya pasif menjadi sebuah mesin penggerak efisiensi operasional dan peningkatan retensi pelanggan. Pertama, mari kita pahami karakteristik bisnis Fruit Bar ABC. Bisnis ini beroperasi dengan model mini outlet khusus take away di 8 gerai yang tersebar di 3 klaster konsumen berbeda, mall, SPBU, dan area residensial. Penjualan dilakukan secara omnichannel dan operasionalnya sudah terintegrasi dengan cloud POS untuk memotong stok dan mencatat poin membership secara otomatis. Namun, ada satu celah krusial yang perlu digarisbawahi. Sistem yang berjalan saat ini masih bersifat murni deskriptif dan reaktif. Sistem hanya mencatat apa yang sudah terjadi seperti transaksi yang lalu atau stok yang sudah habis, tetapi tidak bisa memprediksi masa depan. Di sini, AI masuk sebagai solusi strategis untuk mengubah data historis tersebut menjadi rekomendasi tindakan ke depan. Masuk ke area implementasi AI pada proses bisnis. Pada area transaksi, kita menambahkan dua lapis kecerdasan. Pertama, demand forecasting berbasis lokasi yang diintegrasikan dengan variabel cuaca dari BMKG. Jadi, jika BMKG memprediksi suhu udara di atas 33 derajat, sistem akan otomatis mendeteksi potensi lonjakan permintaan jus segar di gerai SPBU dan menyarankan persiapan stok lebih awal. Kedua, kita menerapkan market-based analysis menggunakan algoritma a priori berdasarkan riset Lee and Ahmad tahun 2025. Ketika sistem membaca konsumen membeli jus mangga secara real-time, layar POS akan memicu rekomendasi upselling jus alpukat karena memiliki tingkat confidence historis sebesar 88%. Pada area produksi, AI difungsikan sebagai production load prediction. Merujuk pada data driven framework dari Fresh Trade tahun 2019, AI akan memproyeksikan beban kerja dapur 30 menit sebelum jam sibuk terjadi. Hal ini membuat staf bisa melakukan persiapan bahan baku atau pre-cutting buah lebih awal. Kita mengubah pola kerja dari just in time yang reaktif menjadi proaktif, sehingga mampu memotong waktu tunggu konsumen tanpa menaikkan biaya tenaga kerja. Selanjutnya, pada aspek distribusi, kita mengadopsi model Restaurant Meal Delivery Problem dari Ulmer et al. Tahun 2021. Kita mengatur prioritas antrean produksi berdasarkan estimasi waktu kedatangan atau ETA kurir aplikasi digital, bukan lagi FIFO, fresh in and fresh out. Hal ini penting agar jus tidak mencair akibat terlalu lama menunggu kurir yang datang terlambat. Selain itu, kita masang threshold rule di mana jika pesanan tertahan lebih dari 10 menit, sistem akan memberi sinyal agar staf segera bertindak sebelum kualitas jus menurun. Untuk area layanan konsumen, ini adalah bagian paling menarik karena kita mengimplementasikan metode multi-label Keener Snack Bar atau KNN berdasarkan riset Fauzi et al. Tahun 2021. Berbeda dengan analisis sentimen biasa yang hanya menilai positif atau negatif, metode multi-label ini mampu mengklasifikasi satu ulasan ke dalam beberapa kategori khusus. Contohnya, jika ulasan berbunyi jusnya enak, tapi antrenya lama dan kemasan bocor, sistem akan menangkap sekaligus label rasa positif, kecepatan negatif, dan kemasan negatif. Informasi detail ini juga kita gunakan untuk mendeteksi pelanggan yang mulai pasif atau crumbs, yang kemudian secara otomatis akan memicu pengiriman voucher personalisasi lewat WhatsApp. Bagaimana seluruh sistem ini bekerja di belakang layar? Kita merancang 4 tahapan arsitektur big data. Pertama, collection, di mana kita menarik data terstruktur dari POS dan data tidak terstruktur seperti chat serta ulasan.
Kedua, storage. Semua data mentah dimasukkan ke dalam data lake. Mengapa data lake? Karena kita ingin menyimpan semua teks ulasan mentah tanpa ada informasi yang terbuang di awal akibat batasan skema database konvensional. Ketiga adalah processing and analysis. Menggunakan Apache Spark atau Google BigQuery. Di sini kita memisah dua pipeline data. Batch pipeline dijalankan setiap malam untuk memprediksi stok esok hari, sedangkan streaming pipeline memproses data chat dan ulasan secara near real time agar komplain konsumen bisa ditangani dalam hitungan menit. Terakhir, tahap visualization, di mana seluruh output analitik disajikan dalam satu dashboard interaktif Looker Studio atau Tableau untuk mempermudah pengambilan keputusan kantor pusat secara real time. Sebagai kesimpulan, implementasi Big Data dan AI ini memberikan keunggulan kompetitif yang nyata bagi bisnis Fruit by ABC. Dari sisi inventaris, kita menekan risiko buah membusuk akibat overstock. Dari sisi pemasaran, segmentasi bergerak dinamis sehingga promo yang dikirimkan via WA bersifat personal dan meningkatkan repeat order. Dan yang paling krusial adalah aspek tata kelola keputusan berbasis AI. Merujuk pada prinsip yang dikemukakan oleh Front tahun 2026, AI di sini diletakkan sebagai research assistant yang memberikan rekomendasi berskor, bukan sebagai eksekutor otomatis. Keputusan akhir tetap berada di tangan manusia atau manajer operasional, human in the loop. Hal ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas manajemen dan mencegah kesalahan fatal akibat bias model data di lapangan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.